Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvania Dewi Safira sebagai moderator kelompok 13 yang berjudul Memahami Gerakan Peduli kepada Mustahik Zakat dalam Muhammadiyah. Yang beranggotakan yang pertama Afifah Nandasari Mukid 2019 104 303 11143. Yang kedua Alvania Dewi Safira 2019 104 303 11144. Yang ketiga Azizah Safira Pratama NIM 2019 104 303 11146. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai fakir, miskin, dan yatim dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua, keberpihakan Muhammadiyah terhadap kaum du'afa atau fakir, miskin, dan yatim. Selanjutnya, fakir dan miskin. Fakir dan miskin adalah golongan yang tidak mendapati sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka. Ada yang mencontohkan bahwa fakir itu pendapatan sehari-hari kurang dari separuh kebutuhannya. Sedangkan miskin pendapatannya kurang dari kebutuhannya, tapi pendapatannya di atas 50% namun masih kurang. Selanjutnya, yatim dan yatim piatu. Anak yatim dan yatim piatu adalah anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, baik itu ayahnya maupun ibunya. Karena keadaan berat seperti itulah, Allah mewajibkan keluarga terdekat harus mengurusnya. Selanjutnya, Muhammadiyah dan kemiskinan. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam yang mengamalkan teologi Al-Ma'un diharapkan peduli kepada kaum mustadafin dalam mengikis program sosial. Dari surat Al-Ma'un, Muhammadiyah memiliki ilham untuk mendirikan banyak lembaga pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, dan tempat layanan sosial lainnya. Semua itu adalah bentuk kepedulian Muhammadiyah kepada kaum muslimin, terutama kaum miskin. Selanjutnya, keberpihakan Muhammadiyah terhadap kaum mustadafin. Dalam konteks ini, Muhammadiyah memainkan peran dengan memberi sumbangsi nyata terhadap masyarakat. Muhammadiyah memberi perhatian serius terhadap kaum mustadafin karena sejak awal Kiai Haji Ahmad Dahlan memantapkan komitmen organisasi terhadap pembelaan masyarakat tertindas. Keberpihakan Muhammadiyah kepada kaum mustadafin dibuktikan dengan membangun lembaga-lembaga pelayanan sosial, baik dari pendidikan, kesehatan, panti asuhan, dan lain-lain. Nah, materi selanjutnya adalah perintah terhadap mustahik. Sebagaimana firman Allah pada Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil, zakat, mu'alaf, gorim, rikob, sabilillah, dan ibnu sabil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu ada yatim dan yatim piatu. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya yang laki dan belum dewasa serta belum dapat mencari nafkah sendiri. Yatim piatu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya ketika masih kecil karena keadaan berat keluarganya yang paling dekat untuk mengurus sebaik-baiknya. Yang kedua itu ada fakir dan miskin. Orang miskin di samping tidak mampu di bidang finansial, mereka juga tidak memiliki pengetahuan dan akses. Sebagian yang lain mengatakan bahwa fakir itu lebih melarat daripada miskin. Yang ketiga itu ada gorim. Aliran Syafi'iyah menyatakan bahwa gorim meliputi satu hutang karena mendamaikan dua orang yang bersangkutan atau hutang untuk berkepentingan pribadi. Selanjutnya yang keempat itu ada mu'alaf. Mu'alaf itu bisa disebut orang yang baru masuk Islam. Yang kelima itu ada amil. Amil itu bertugas mulai dari penentuan wajib zakat,
perhitungan, dan pemungutan zakat. Yang keenam itu ada rikob. Dalam sejarahnya, jauh sebelum Islam datang, rikob terjadi karena sebab tawanan perang. Yang ketujuh itu ada sabilillah. Dalam perkembangannya, sabilillah tidak hanya terbatas pada jihad, akan tetapi mencakup semua program dan kegiatan yang memberikan kemaslahatan pada umat Islam. Yang kedelapan atau terakhir